Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 bagian B yang berkata demikian. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang mempunyai banyak cara untuk melihat orang lain. Ada yang menilai seseorang berdasarkan harta yang dimiliki, atau kekuasaan yang dimiliki, atau dengan penampilan yang menawan atau tidak. Banyak orang yang memperlakukan seseorang dengan cara terhormat, karena dia mungkin terlahir dari keluarga kaya, atau keluarga bangsawan, dan yang lain lebih senang mendekati seseorang, karena dia memiliki banyak uang. Ini adalah norma dunia. Banyak orang melakukannya bahkan tanpa mereka sadari. Mereka memperlakukan orang lain secara berbeda di sekeliling mereka. Di setiap gereja, terdapat banyak jemaat yang bervariasi. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang memiliki banyak talenta, ada yang belum bisa memunculkan talenta mereka. Namun, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memiliki sikap yang suka membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita harus mengetahui bahwa diskriminasi itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan harus mewaspadainya, karena masalah ini sudah ada sejak awal gereja berdiri. Yakobus pasal 2 ayat 2-4 mengatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kemuliaan. Dia mempunyai kuasa untuk meninggikan yang rendah dan merendahkan yang tinggi menjadi rendah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, dan di dalam Dia tidak ada perbedaan. Efesus pasal 6 ayat 9 bagian B mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka.
Allah tidak memilih kita berdasarkan kepemilikan kita di bumi. Bahkan Allah bersikap sama seperti saat Ia memanggil Israel keluar dari Mesir. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka bahwa Dia memilih Israel bukan karena mereka memiliki jumlah yang besar atau lebih benar dari yang lain, tetapi karena Allah memang mengasihi mereka semua. Kasih Allah yang tidak diskriminatif menjadi teladan untuk mengasihi sesama kita. Karena Allah tidak membeda-bedakan kita, untuk itu kita tidak berhak sama sekali untuk membeda-bedakan orang lain. Sebagai orang percaya, kita menerima perintah dari Allah, dan seharusnya dan sudah seharusnya kita melakukannya. Dalam kitab Yakobus 2 ayat 8 mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan perintah ini adalah juga menjadi perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk kita hidup dengan kasih kepada sesama kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi yang lain. Biarlah ini menjadi prinsip perilaku kehidupan kita. Wujudkanlah kasih kepada sesama dengan saling menghargai dan menghormati, tidak memandang rendah orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang yang tertolak, namun sebaliknya, jadilah pembawa kasih Allah kepada mereka, dan di sanalah nama Tuhan akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa kecenderungan hati manusia untuk memandang muka atau membeda-bedakan sesama sesungguhnya adalah dosa yang halus yang bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi maupun jemaat tanpa kita sadari. Dunia mengajarkan standar penilaian berdasarkan harta, jabatan, kepintaran, dan penampilan. Lalu kita pun dengan cepat terpengaruh dan tanpa sadar membawa cara pandang itu ke dalam rumah Tuhan. Tidak jarang kita lebih menghormati orang-orang yang terlihat terpandang, lalu mengabaikan orang yang sederhana. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semua manusia diciptakan setara di hadapan Allah, ditebus oleh darah Kristus yang sama, dan berhak menerima kasih serta penghormatan yang sama dari kita. Ketika kita membeda-bedakan orang, kita sesungguhnya sedang menyangkal kasih karunia Allah yang tidak pernah pilih kasih dalam mengasihi kita. Bayangkan, jika Allah juga menilai kita berdasarkan harta, status sosial, atau kemampuan kita, tentu tidak seorang pun akan layak diselamatkan. Namun syukur kepada Allah, Ia mengasihi kita apa adanya. Bahkan saat kita masih berdosa, Ia mengutus Kristus mati untuk kita. Maka, bagaimana mungkin kita yang sudah menerima kasih yang begitu besar ini, masih tega untuk menolak, merendahkan, atau membeda-bedakan orang lain? Inilah perenungan yang harus terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa diskriminasi yang halus namun mematikan. Memandang muka bukan hanya soal sikap terhadap orang miskin dan kaya saja, tetapi bisa juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bisa dalam suku, ras, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan di gereja. Kita mungkin lebih menghargai orang yang pandai berbicara di depan umum, tetapi kurang menghormati mereka yang setia bekerja di belakang layar. Kita mungkin lebih senang mendekati orang yang punya banyak koneksi atau bisa memberikan keuntungan bagi kita, tetapi kita jarang mendekati mereka yang dianggap tidak memberi apa-apa. Sikap ini bukan saja mencederai tubuh Kristus, tetapi juga menyinggung hati Tuhan. Karena tubuh Kristus seharusnya dibangun dalam kasih yang murni, bukan dalam pamrih dan motif tersembunyi. Rasul Paulus pun menegaskan dalam 1 Korintus pasal 12 bahwa setiap anggota tubuh Kristus sama berharganya, dan justru anggota yang lemah harus lebih kita perhatikan. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama tanpa syarat, tanpa melihat latar belakang, tanpa memandang manfaat yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut. Inilah kasih sejati,
kasih yang tidak mencari keuntungan sendiri, kasih yang rela berkorban, dan kasih yang mencerminkan kasih Allah yang sudah lebih dulu kita terima. Karena itu, marilah kita semua belajar untuk benar-benar hidup dalam kasih yang tulus kepada sesama, tanpa memandang muka. Kasih seperti ini akan nyata bukan hanya dalam perkataan, tetapi terutama dalam perbuatan nyata sehari-hari. Ketika kita mau menolong tanpa pandang bulu, ketika kita menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan, ketika kita rela duduk bersama orang miskin maupun orang kaya dengan hati yang sama, maka sesungguhnya kita sedang mewujudkan kasih Kristus di dunia ini. Ingatlah bahwa orang di sekitar kita mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka akan mengenal siapa Kristus melalui sikap kita. Jika hidup kita dipenuhi diskriminasi, maka Kristus yang mereka lihat adalah Kristus yang palsu. Tetapi jika kita hidup dipenuhi kasih tanpa syarat, maka Kristus yang sejati akan nyata melalui kita. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya membawa berkat bagi orang lain, tetapi juga menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah gereja Tuhan dikenal bukan karena kemewahan gedungnya, bukan karena hebatnya musik atau khotbahnya, tetapi karena kasih yang tulus tanpa syarat, yang dialami setiap orang yang masuk di dalamnya. Itulah kesaksian yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus, karena kasih yang murni jauh lebih kuat daripada 1000 kata-kata yang indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami agar tidak memandang muka dan tidak membeda-bedakan sesama. Ampunilah kami jika seringkali kami masih menilai orang berdasarkan harta, penampilan, atau status, dan bukannya melihat dengan mata kasih Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat hidup dalam kasih yang tulus, menghargai setiap orang, dan menjadi saksi Kristus yang nyata di dunia ini. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu, sehingga hidup kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan terus membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan.
pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.